Nah katanya nih ada beberapa warga yang melewati pada malam hari di jalan itu. Dia melihat hantu arwah si Uci ini ada di atas pohon sedang duduk memainkan si bonekanya itu. Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku. Buat kalian makasih yang sudah nonton video ini dan salam kenal buat kalian semua. Jadi di video kali ini kita akan kembali menceritakan kisah horor, yaitu tentang hantu anak kecil. Seru nggak sih kalau misalnya tentang hantu anak kecil? Aku tuh suka banget tentang hantu yang masih kecil-kecil gitu. Bawaannya serem tapi lucu gitu. Kayak itu, kayak video-video kamu yang si Mala itu. Iya, kan udah dengar belum cerita tentang hantu Mala? Kalau belum silakan diklik loh. Di atas ya. Ya udah biar kalian nggak penasaran, kita langsung mulai ke ceritanya dan tonton video ini sampai habis ya. Tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe dulu dong. Jadi cerita yang aku ceritakan ini kejadiannya ada di Bandung, yaitu tentang hantu boneka Uci. Kamu pernah dengar nggak tentang hantu boneka Uci? Nah ini tuh lumayan udah urban legend mungkin kan ya, karena udah lama sih terjadinya. Dari tahun berapa emang itu? Dari tahun 1998, lumayan lama ya kan. Nah pada tahun 98 ini ada kejadian kecelakaan terjadi di Jalan Siliwangi. Di kota Bandung berarti ya? Di kota Bandung, dimana ada itu pengendara motor yang sembrono, yang dia ugal-ugalan gitu. Nah menabrak seorang anak kecil yang ada di depannya. Nah si anak kecil itu namanya si Uci. Katanya sebelum dia meninggal, si anak kecil ini tuh sempat menanyakan boneka aku di mana gitu. Dia malah menanyakan tentang boneka kesayangannya. Nah setelah gak berapa lama dari situ dia akhirnya meninggal dunia. Berarti sebelum ketemu dengan bonekanya dia udah meninggal ya? Iya. Tapi setelah kejadian itu banyak warga yang mengaku melihat arwahnya si Uci di sana, di Jalan Siliwangi ini. Nah arwahnya itu katanya membawa boneka kesayangannya. Tapi nggak tahu sih kok bisa ya, misalnya dia meninggal belum memegang bonekanya, atau dia mungkin pas lagi ditabrak megang boneka kali ya. Nah, bonekanya mungkin terpental kali, dia nanyain bonekanya gitu. Mungkin kan kita nggak tahu kronologi pastinya. Mungkin kalian kalau ada yang tahu pasti ceritanya, atau kalian ada warga-warga Bandung yang lebih tahu cerita aslinya atau gimana, boleh komentar di bawah ya. Nah kita lanjut lagi. Nah katanya walaupun si hantu Uci ini sering menampakkan diri, tapi dia nggak mengganggu warga di sana, cuma hanya menampakkan diri aja. Ngeliatin sosok aja ya. Menampakkan dirinya sedang memainkan boneka. Tapi meskipun kayak gitu, nggak ada tuh yang berani lewat malam-malam di Jalan Siliwangi itu. Iya nggak? Kecil pula ya kan. Iya. Serem, kasihan. Nah katanya nih ada beberapa warga yang melewati pada malam hari di jalan itu. Dia melihat hantu arwah si Uci ini ada di atas pohon sedang duduk memainkan si bonekanya itu. Serem juga ya. Iya. Apakah ada yang warga Bandung? Siapa tahu pernah mengalami atau lewat dari jalan ini? Silahkan komentar di bawah ya bagaimana. Siapa tahu kalian juga melihat sosok tersebut ya kan. Oke kita lanjut lagi ke cerita selanjutnya. Jadi cerita ini tentang hantu anak kecil yang ada di rumah sakit. Nah ada seorang pasien yang datang ke rumah sakit dan dia diputuskan untuk rawat inap sama si dokter. Terus dia ditempatkan di kamar yang ada 3 orang di dalamnya, termasuk dia. Nah, jadi nggak ketahuan tuh di rumah sakit mana apanya? Iya, nggak disebutkan lah kalau misalnya rumah sakit ada di mana. Nah, nggak berapa lama 2 pasien yang ada di kamar itu sudah diperbolehkan untuk pulang. Jadi dia tinggal sendiri tuh ya? Dia tinggal sendiri tuh di kamar itu. Terus suatu hari ada anak kecil tuh masuk ke dalam kamarnya. Anak kecil itu lari-lari tuh di kamar itu. Lalu dia duduk di sebelah si pasien ini. Itu saudaranya kali? Itu saudaranya atau siapa? Enggak, dia itu juga nggak tahu sih anak kecil itu siapa. Bukan pasien di situ juga? Enggak, karena kan yang 2 pasien tadi itu udah pulang. Nah, lalu si anak kecil itu lari nih, lagi main-main, terus masuk ke kamar mandi, main air tuh di kamar mandi. Nah karena si pasien ini ngerasa kurang nyaman ya kan, dia terganggu, dia mau menghentikan si anak kecil itu. Dia masuk ke kamar mandi dan melarang si anak kecil itu supaya nggak main air gitu, dan buang air situ deh gitu kan. Nah terus si anak kecil itu ngelihat dia kan, karena dia ditegur. Nah
ditampar tuh sama si anak kecil itu, dihampiri sama si anak kecil, terus dia ditampar gitu kan, kiri dan kanannya. Kesel lah dia, marah karena ditampar sama si anak kecil ini. Terus anak kecil itu kan lari tuh keluar, dikejar sama si pasien ini. Katanya sakit, pasiennya sakit gak bisa ngejar. Ya dia tetap jalan pakai jalan impus itu. Nah habis itu dia nanya tuh sama si perawat yang jaga di depan, Mbak yang anak kecil tadi itu mana gitu kan. Nah si perawat itu bingung, anak kecil yang mana Pak, kita nggak ada ngeliat anak kecil dari tadi, kan itu kejadiannya dari tengah malam ya. Nah dari jam 8-an itu tuh nggak ada anak kecil lewat, bahkan nggak ada orang yang lewat dari situ. Pasien itu doang udah baru lewat ya. Iya, nah dia jadi bingung kan, masa aku halus sih gitu. Terus dia balik lagi ke ruangannya, terus mikir, dia ngeliat tuh ke kamar mandi mau melihat si lantainya, apa dia tadi halu aja apa gimana gitu kan. Tapi ternyata kamar mandinya itu kering, nggak ada basah sedikit pun. Terus dia makin bingung ya kan, jelas-jelas tadi dia tuh ada menegur anak itu, bahkan dia melihat si anak kecil itu ada buang-buang air. Berarti kan tadi bukan manusia dong ya. Berarti sosok-sosok yang lain ya. Iya. Rumah sakit sih. Serem juga gitu, udah dia jelas-jelas ngeliat airnya. Ditampar gitu pula ya, nggak ada sopan-sopannya tuh anak kecil. Nah itu cerita tentang hantu anak kecil kita kali ini, singkat aja ya. Karena lagi nggak enak badan juga ya. Iya. Untuk kalau yang mau panjang terus menurutku seru sih yang malah tadi, jadi kalian jangan lupa tuh harus kalian cari. Ya udah itu dulu cerita kita kali ini, semoga kalian suka sama video ini. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor, jangan lupa kirim ke email aku ya untuk aku bawakan ke video selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu setiap kita upload video baru. Oke, see you next video.